Isinya. Karena di sini sudah jelas kok dikatakan rajin. Rajin itu kerjaan, Pak, bukan sholat. Ada subjek kalimat di situ. Iya, kata rajin ini kan kata kerja. Saya memilih. Sebaiknya Bapak nggak usah bahas masalah sholat lah Pak, karena saya belum tidak tahu. bahas itu. Bapak ini agamanya apa saya nggak tahu gitu. Nanti empat mata kita ketemu. Saya memilih. Ada kata-kata itu kan. Jadi hak subjektivitas seseorang untuk menentukan pilihan apakah pertimbangan program, sosok atau homogenitas, misalnya dari sudut religius, boleh, nggak apa-apa, itu hak demokrasinya. Demikian. Manapun backgroundnya dalam diskusi kita tanggalkan kesarjanan kita atau gelar. Saya juga sudah bicara. Jadi baik, mengenai penistaan agama sebenarnya harus ditafsirkan itu. Jadi nggak semudah itu kita mengatakan bahwa itu penistaan agama atau tidak penistaan agama. Dan mensrea tadi? Karena mensreanya. Jadi, tapi saya sudah katakan tadi, mensrea itu hanya Tuhan yang tahu, kata Bung Novel tadi kan. Jadi amat sulit, sangat subjektif. Lalu kemudian saya berpendapat bahwa apakah itu penistaan agama atau bukan, kita bisa diteliti dari sudut komunikasi apa yang disebut dengan hermeneutika. Jadi tidak boleh kita tafsirkan word by word atau kalimat by kalimat, tetapi harus dilihat keseluruhan kalimat dan konteksnya. Baru dapat makna itu. Sehingga tidak semudah itu kita mengatakan tuh. Biarkanlah nanti ahli tafsir yang jago di bidang itu untuk bisa melihat apakah ucapannya itu penistaan agama atau tidak. Oke, ini kita bedah satu-satu. Tadi apa yang disampaikan? Boleh saya pinjam? Ya. Oke. Cakep Nah. Lihat langsung. Oke. Pernyataan 1 dan pernyataan 2. Saya tanya ke Bung Emrus ya. Baik. Sampaikan tadi. Dari sisi komunikasi. 1 sampai 5. Tuh. Oke. Kita jabarin 1 demi 1. Saya bagi dua dulu ya. 1, 2, ya. dan 3, 4 kan? Iya, boleh. Gunakan lagi yang begitu. 1, memang harus diakui alasan kita pilih pemimpin harus lebih baik. Soalnya alasan lu aneh-aneh. 1. Nggak ngerti. Poin 2. Di situ nggak ada masalah kan? Oke, Kan? ini kalimat selanjutnya ya. Iya. Oke. Ada orang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya, gua mau milih yang sholatnya nggak pernah bolong, gua mau milih pemimpin yang sholatnya nggak pernah bolong. Baik. Oke. Itu Silakan. hak memilih dia. Itulah pegangan dia untuk memilih pemimpin. Urusan dia itu, subjektivitas dia, begitu. Jadi kemerdekaan seseorang itu. Bapak pahami dulu bahwa sholat itu bukan profesi itu yang pertama. Tidak ada kata rajin di situ. Sholat itu adalah kewajiban, perintah Allah. Itu yang utama dulu. Baru kita berbicara tahapannya yang Bapak ceritain tadi, komunikasinya. Karena di sini sudah jelas kok dikatakan rajin. Rajin itu kerjaan, Pak, bukan sholat. Ada subjek kalimat di situ. Iya, kata rajin ini kan kata kerja. Saya memilih. Sebaiknya Bapak nggak usah bahas masalah sholat lah Pak, karena saya belum tidak tahu. bahas itu. Bapak ini agamanya apa saya nggak tahu gitu. Nanti empat mata kita ketemu. Saya memilih. Ada kata-kata itu kan. Jadi hak subjektivitas seseorang untuk menentukan pilihan apakah pertimbangan program, sosok atau homogenitas, misalnya dari sudut religius, boleh, nggak apa-apa, itu hak demokrasinya. Demikian. Ini 1, 2, 3, 4 semuanya berurutan kalimatnya. Berurutan. Enggak, yang 5 bisa. Oke, 1, 2, 3, 4 berurutan ya. Iya, Oke, silakan Anda mau bantah apa situ. Bapak kalau bukan orang Islam nggak bisa masuk dalam ranah ini, Pak. Mohon maaf lahir batin. Bapak nggak ngerti. Karena yang ngerti aja ini masih mungkin dalam perdebatan. Harus orang ahlinya. Bapak konteksnya silahkan nilai untuk bagaimana ilmu komunikasi yang disampaikan oleh Panji ini, narasinya itu bagaimana, kata perkatanya itu bagaimana, apakah masih berhubungan satu dengan yang lain atau tidak berhubungan dengan yang lain. Boleh saya respon? Tapi ini sangat sensitif Pak, sulit untuk Bapak bisa menyampaikan ini. Boleh. Karena saya juga kesulitan ketika yang sidik saya juga orang yang berlainan agama. Nah, saya harus jelaskan lebih dalam, lebih luas. Karena ini masalah yang sensitif. Karena masalah sensitif ini hukumannya, kalau menurut hukum Islam hukumannya mati, harus jelas. Nah, kita ini di Indonesia, yaitu ketika komeka atau siapapun, seharusnya harus pegang dulu. Di kantongnya, di dadanya, Pancasila itu sebagai setuju pemersatu. Setuju.
Nah, Pancasila ini satu paket mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai Bhinneka Tunggal Ika. Setuju. Artinya semua unsur sara ada di sana. Ketika ingin menyampaikan, nggak usah panjang lebar jauh untuk menyikapi agama. Pahami dulu Pancasila dengan benar. Unsur ketuhanan manapun itu nggak boleh dihina. Semua agama punya ajarannya. Ajarannya salah satunya untuk memilih pemimpin. Ketika agama itu menjabarkan untuk memilih pemimpin menurut kriteria apa yang diajarkan agamanya, tuntunannya, kemudian ada orang yang menilai aneh-aneh. Bagaimana tuntunan agama yang dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 29 UUD 1945 Pasal 2, negara menjamin kebebasan kepada pemeluk-pemeluknya untuk memeluk agamanya masing-masing. Boleh saya Dijamin. respon? Boleh saya respon? Nah, dengan dijamin ini ada dilindungi kita, sikap ini dilindungi undang-undang. Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa ini sangat nggak boleh disentuh. Boleh saya respon, Bang Aiman? Tadi kalimat Bang Aiman dengan Bang Aiman baca tadi ada kata saya. Saya itu Panji. Betul. Nah, itu kan subjektivitas dia. Betul Pak, Bisa. tapi harus dinilai. Bisa. Ketika dia menganalogikan sikap seseorang, mungkin masih bisa. Sholat itu pasti akan menjadikan kita orang baik. Itu sudah jaminan. Sholatnya, konteks ibadahnya, sholatnya itu baku. Tapi kalau mungkin Pak Haji menganalisa atau menganalogikan dengan seseorang, masih bisa kita tolerir. Ini di sini bahasanya sholat. Sementara ada jaminan inna sholat tanha anil fahsai wal munkar. Itu orang udah pada tahu. Bapak ngerti gak kira-kira? Saya Makanya tidak kalau masuk- nggak tunggu ngerti, dulu, Pak, tunggu dulu ini agak abangku, sulit. Bang Novel, Sulit untuk kita bisa menemukan titik kalimat itu saya. Ada kan kata-kata itu subjektivitas karena menurut kajian kami orang memilih seseorang bisa atas dasar program, bisa atas dasar sosok, bisa atas dasar homogenitas, atas dasar suku, agama atau apapun, seideologi, nggak ada masalah. Karena ada kata saya, kecuali dia tidak mengungkapkan itu, langsung menunjukkan kepada agama tertentu, saya kira perdebatannya Ya, akan Bang beda. Aiman, Demikian. justru dengan kata saya ini itu menunjukkan pertanggungjawaban hukum kepada individu seseorang. Berarti dia yang harus bertanggung jawab. Kan begitu. Jadi ini saya tanya dulu nih Pak Emrus ini. Anda sudah menonton siniar daripada si komika Panji nih Sudah. secara utuh? Secara utuh belum. Ah, itu susah. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, apakah Anda... Enggak, tunggu dulu. No. Apakah Yang Anda saya sudah maksudnya udah menonton nonton secara Mensreanya utuh? belum gitu. Saya udah nonton penuh di Oke. Netflix. Ya, Oke. Anda belum nonton penuh. Iya. Ya. Anda tahu nggak gaya dia seperti apa di acara Mensre itu? Mau saya tuntun kan? Silakan. Contohnya. Jadi dia gini. Gini Pak, gini. Wajar nggak kayak gitu? Oke. Wajar dia marah. Baik, boleh saya komentari? Pak Jadi Dokter, Pak Anda Dokter. jangan menilai kalau Anda Ya. belum menonton penuh. Boleh saya- Karena Anda bilang tadi cuma sepotong. Boleh Anda saya menonton komentari? dari medsos saja. Tunggu, saya komentarin dulu. Begini, dari sudut kritik kita apresiasi. Dari sudut pilihan kata, memang perlu harus yang ada kita Kan body longitsnya Pak. Tunggu, pilihan kata. Misalnya salah satu selain gerakan itu, gitu ya, ada juga kata yang diucapkan, yaitu N diakhiri T. Artinya Anda nggak Tunggu, objektif. sebentar. Sejalan Kenapa saya kita. bilang Anda nggak objektif? Sejalan, Karena tunggu. Anda hanya menilai sepenggal Tunggu dulu. tanpa melihat gestur, Tunggu dulu, saya mau uraikan. tata cara dan bahasa-bahasa yang Kita disampaikan. kembali saat lagi Saya tetap mau bersama kami uraikan. di Rakyat Bersuara. Oke.